sepotong. Di dalam Al-Quran itu Isa putra Maryam mengatakan di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-30 begini kata beliau alaihi salam, qala ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani Alkitab, dia memberikanku kitab, ya. Wa ja'alani nabi, dia menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia menjadikan keberkahan Pakai bagiku di bahasa mana Arab aku aku berada. nggak ngerti, langsung aja terjemahannya. Kan ku jelaskan langsung Bang TPL. Itu Nggak kan guna kasih diucapkan terjemahnya. bahasa Arabnya, nggak guna. Ya sudah kau diam. Ngabisin waktu baca-baca Arabmu itu. Nggak ada ilmu dia, Ustaz. Turunin aja, nggak turunin Nah, aja. biarin aja dia Nggak ada menyimak. ilmu Dia dia. tantrum Kalau dulu di adu situ. argumen kalian turuni. Itulah Mainkan kalau Bang kalah Pocong diturunin. mainkan di Kalau bawah kalah ya. diturunin. Bang Pocong main di Mending aku bawah. turun sendiri. Iya Nggak turun ada aja ilmu nggak di apa-apa, sini. nggak apa-apa. Bang TPL mau turun juga nggak apa-apa. Nampak kali agamanya macam begitu loh. Kepanasan nggak jelas gitu loh. Selamat bergabung Bang Pak Jones, apa kabar? Baik, Oke, saya punya tema nih Pak. Kapan Yesus jadi Tuhan orang Kristen nih Pak? Kira-kira kalau Bapak punya jawaban silakan. ya Tuhan itu kan gelar ya, Ya, dan dia sudah bergelar ya dari kekekalan sebenarnya, karena dia kan pencipta itu sendiri. jadi kekekalan karena dia pencipta itu sendiri. Di mana tertulis Pak Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, di mana Pak tertulis Pak? Enggak bilang Bapa bukan pencipta Pak, Bapa itu Allah, Ya, sumber Allah bukan segala pencipta. sesuatu. Iya, bukan begitu. Bapa itu Allah, personifikasi dari Allah. Makanya narasinya harus tepat Bapak. Kita bisa membedakan di dalam Kristen Allah, Bapa, Tuhan. Nah ini kita bisa bedakan. Makanya narasinya harus tepat di situ. Kalau nggak tepat, nah ini salah jadinya. Bapa itu personifikasi dari Allah. Ya Allah Bapa. Tapi Bapa ini tidak menciptakan. Dia bekerja lewat firman dan Roh Kudus. Nah itu harus Bapak pahami. Di mana dalilnya Pak? Oh itu ada, dalilnya ada. Silakan Ya, dibacakan di dalam saja. 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan olehnya kita, yang untuknya kita hidup, dan dia sumber dari segala sesuatu. Itu Bapa dikatakan. Oke. Ya, Allah itu Bapa. Hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kita hidup dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia menciptakan gitu. segala sesuatu. Yang menciptakan itu Allah atau Ya. Bapa? Tadi saya udah jelasin Pak, ulang-ulang bingung saya. Ya, karena Kalau saya juga ngulang-ngulang kita membaca nggak enak, dalam Pak. kitab Kejadian itu Allah yang menciptakan dengan cara dia berfirman. Iya, Allah di situ. Nah, Nih, saya makanya bacakan di aja Pak situ ya. Saya bacakan aja ya kitab paham Kejadiannya ya. satu, paham. Ya, Dengar saya dulu, bacakan dulu dengar sebagai dulu. komparasi. Sebagai komparasi saya bacakan dulu sebentar, izin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Allah Ya, berkata, berfirmanlah. kan begitu tuh. Kan bukan, sebentar, dengar dulu. Penjelasannya jangan kamu simpulkan, nggak bisa. Kamu udah tepat di situ menyimpulkannya. Dengar baik-baik. Itu kata kerja berfirman. Nah, kata bendanya itu firman, sang firman. Berarti yang bekerja untuk menciptakan segala sesuatu, sang firman yang bekerja. Nah, itu kamu harus paham itu. Makanya Oke, di situ boleh saya sanggah Pak sekarang Pak? Pendek-pendek aja kita. Saya jelaskan sedikit aja. Makanya waktu kamu bacakan situ terlihat ada 3. Satu, waktu ayat pertama kamu bacakan, itu muncul kata Allah. 1, ayat pertama. Ayat kedua muncul kata roh Allah, itulah Roh Kudus. Roh Allah berdiam dalam diri Allah. Loh, kalau kamu ketawa saya turun, saya blokir kamu. Apa nyantai aja Pak Jones nih. Pak Jones. Kamu tidak mau mengerti. Loh, saya menyimak. Kamu kenapa? Perai kamu tuh ya. Dengar dulu makanya.
lagi, saya belum selesai. Kamu jangan potong. Saya belum selesai. Dua tiga Allah dan roh Allah terlihat di dua ayat itu. Satu lagi firman di ayat ketiga. Firman itu kata kerja berfirman. Nah, kata-kata bendanya firman, sang firman. Makanya itu Boleh. sosok di situ. Ya, sang firman. Ada, dengar dulu. Saya jelasin dulu biar kamu ngerti dari kejadian itu. Jangan kamu framing yang nggak paham. Jadi Tritunggal ini sudah ada sejak dalam kekekalan. Di kejadian 1 sudah dikatakan bagaimana Allah, roh Allah dan sang firman itu ada sudah dari kejadian 1 yang kamu bacakan itu. Nah, makanya itu terlihat ada 3 di dalam sosok Allah. Nah, dijelaskan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang sumber segala sesuatu dan kita hidup untuk Dia. Kita hidup untuk Dia, untuk Allah Bapa. Dan sumbernya Allah Bapa. Nah, baru itu belum titik koma di 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Tuhan saja, koma tadi ya. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan dan kita hidup oleh karena Dia. Oleh karena Dia kita hidup, karena Yesus kita hidup. Lalu segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Nah, jadi Yesus ini adalah sang firman yang di Kejadian 1 ayat 3. Sudah Pak, cukup. Inilah Dia. Sebentar, saya jelasin lagi korelasinya. Di Yohanes 1 ayat 14, makanya dikatakan sang firman menjadi manusia. Manusia Yesus inilah, Pak. Kalau kamu mau cerdas melihat korelasi ayatnya. Kalau kamu mau sembarangan kamu mengartikan, ya saya lepas tangan, saya turun. Silakan. Begini ya, kalau Anda bilang tadi, di sini sudah jelas-jelas ya, di di Kejadian 1 nomor 3 itu, berfirmanlah Allah. Yang berfirman itu adalah Allah. Outputnya adalah firman. Berfirman itu kata kerja. Ya. Siapa yang berfirman itu kan Allah. Berfirmanlah Allah. Berkatalah Allah. Ya. Jadilah terang. Kata jadilah terang ini adalah firman daripada hasil dari berfirman, Pak. Itu logisnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan firman itu adalah bekerja sendiri, sementara jelas di sini berfirmanlah Allah. Nah, siapa yang sedang berfirman? Siapa yang sedang berkata? Allah. Outputnya adalah firman. Firmannya apa? Jadilah terang. Betul kata Bapak. Jadilah terang. Firman itu adalah kata benar, yes. Karena output dari firman, berfirman adalah firman. Output dari berkata adalah kata-kata. Di mana hubungannya Anda sebut bahwasanya Allah itu dan firman itu berbeda, Pak. Aneh ini Bapak. Ini pelajaran yang sederhana loh. Saya bantah lagi Bapak. Di dalam Yohanes 12 nomor 47 sampai nomor 50. Barang siapa berjumpa denganku, tapi dia tidak mengatakan apa yang aku katakan, maka aku tidak menjadi hakim baginya. Sebab aku tidak datang bukan menjadi hakim. Firman yang kukatakan kepadanya lah yang menjadi hakim di akhir zaman. Jadi kata-kata firman di sini kalau Bapak maknai kepada Yesus, ini agak-agak di luar apa ya, nalar saya. Ya, apalagi Bapak hubungkan tadi dengan 1 Korintus 8 nomor 6 itu. Karena kalau kita lihat dalam pengertian bahasa aslinya itu kan yang menjadikan sebagai dijadikan bahwa Allah telah menjadikan Yesus itu sebagai, di situ kan digunakan kata-kata kurios, Pak, bukan theos. Bapak juga mohon maaf Pak ya, sekali lagi jangan memaksakan kami seolah-olah kami harus mengikuti pola pikir Bapak, sementara kami membaca letter lek kok. Coba saya tanya sama rekan-rekan yang lain, kata berfirman itu adalah kata kerja bukan? Betul nggak? Kata kerja ya. Nah sekarang siapa yang sedang mengeluarkan berfirman itu? Allah bukan? Allah. Nah sekarang outputnya adalah firman. Firman ini berdiri sendiri atau bagian daripada Allah. Itu yang Anda harus pikirkan, Pak.
Sudah Pak ya, saya jawab ya, biar kamu jelas. Biar kamu jelas. Tadi saya sudah katakan, kamu dengar diam dulu. Yang lain diam dulu ya, saya biar kita diskusi bagus, biar dapat pencerahannya buat kalian ya. Di sana saya sudah katakan bahwa berfirman itu kata kerja, jelas itu. Nah, kata bendanya sang firman, karena sosai dengar. Makanya di sana dikatakan Allah berfirman. Karena itu sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dengar baik-baik. Makanya dikatakan firman itu adalah Allah. Karena dia sang firman di situ. Bukan perkataan. Nah, ini kesalahan kalian menggeneralisasi sebuah firman. Firman di dalam Alkitab itu ada banyak macam, Pak. Ya, saat kamu harus tahu. Ketika di Yohanes 1 ayat 1 itu sang firman hologos. Nah, ketika dia di Yohanes 17 itu beda lagi. Ketika Yohanes yang mengatakan dia sudah mengatakan firman, itu remata. Nah, itu yang harus dipahami. Itu beda, itu remata. Kamu harus paham. Nah, itu kesalahan kalian karena doktrin kalian firman itu cuma satu. Perkataan Allah saja. Di dalam kekristenan itu ada 3, bahkan yang dituliskan itu beda lagi namanya, Pak. Teks aslinya. Coba di-mute dulu kurir. Apa Fakir? Kamu sopan dalam diskusi, di-mute dulu. Jangan ini jadi doubling ini. Di-mute dulu, host diatur dulu room. Diatur dulu roomnya host yang tertib. Diatur dulu. Nggak mau diatur kalian, parah. Sudah Pak, jangan bawaannya. Bapak tuh kayaknya nggak pernah bisa dewasa. Nyantai aja, saya juga nyantai kok. Heran saya dengan Pak Jones di mana-mana kejang-kejang aja. Dewasa, Kayak kita mau perang. Pak, Anda itu yang belajar dewasa jadi orang. Di mana-mana kejang-kejang, kami semua nyantai-nyantai aja kok. Bawaannya baper melulu. Udah turun aja lah Anda lah. Kaca kali itu kan ada lampu tuh di sana tuh. Lagi tidur. Nah, Lagi tidur. Orang lagi tidur. Kan saya kan sudah on cam. aduh. Di sini Ya lagi sudah, diam. saya punya tema nih. Kapan Yesus jadi Tuhan kalian? Silakan. Kapan Yesus jadi Tuhan? Ya, Semenjak dunia ini belum ada. mana datanya? Mana datanya? Saya Karena tanya data maaf, Bang Pak Hendra, Dusun. saya nggak tanya karena. Di mana tertulis? Apa di mana tertulis Ya, apa? di mana tertulis dalam you punya Bible? Tertulis. Kapan Yesus jadi Tuhan Oten? Kapan Yesus jadi Tuhan Oten? Oten itu orang Kristen. Kapan Yesus itu jadi Tuhan kalian? Sejak kapan dia jadi Tuhan? Di mana tertulis? Gampang kok. Iya dari ini loh Muslim saya mau tanya Len. Kita bahas juga ini ya. Kau tanya dulu, dijawab dulu pertanyaanku gampang. Kau mau tanya tentang Islam, ku jawab. Aku di sini punya Quran, aku punya hadis, ya. Tapi kan ini ada tema nih. Kau bilang sejak sebelum dunia ada, di mana tertulis? Di surga datang ke bumi untuk menyelamat. Sekarang begini, apakah Jawab dulu nih. Nih, ku kasih tahu nih. Ini Bible kau ya. Nih aku punya Bible versi online. Ini dari LAI nih. Kau lihat? Ini dari LAI ya. Nih. Contoh di dalam kitab Kejadian pasal pertama, dalam Yohanes pasal pertama, dalam Lukas pasal pertama. Nah, di mana coba? Di mana tertulis Yesus itu sudah jadi Tuhan semenjak dunia belum ada? Di mana? Gampang kok. kejam? Kalau muslim ditanya pasti kejang-kejang. Tuhan di bawah bantu di share. Dengar ya. Silakan.
Dengar. Mananya nih sinyal ini? Dengar. Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah dengan berkata, "Aku adalah yang..." Aduh, tunggu. Yohanes 13 ayat 13 kah? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen. Silakan Bang Indra, di mana? Sebentar. Lepas itu saya baru tanya sama kalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kain Indo Queen. Terima kasih. Coba baca. Enggak, sebentar. Baca ayat Yohanes 13. Ah, Yohanes 13 nomor 13 saya tahu. Kalian memanggil aku guru dan tuan, Bang. Tuan. Iya. Coba. Saya bukakan Biar saya ya. Enggak, saya pakai data nih. Jangan sampai saya disangka framing ya. Kamu Saya sudah menyebut tahu aku itu, guru, Bang. bukan tuan ya. Makanya muslim harus profesional ya. Dari situ saja ya. Saya juga orang awam. Tapi saya paham lah sedikit tentang iman saya, Bible saya. Enggak, tinggal dibuktikan aja kalau abang itu memang paham. Abang Kalau ini suka ada baca Bible enggak? Kalau ada perkataan Tuhan di situ, saya lompat dari Monas. Bener nih Bang? Siap ya, oke. Nih, saya bacakan sama abang ya. Sorry, saya bukakan. Ini langsung dari LAI. Ya, yang namanya Alkitab versi ND. Sorry. Abang baca ya, sorry. Nih. Alkitab Mobile Sabda versi ND. Ya, di dalam terjemahan versi ND. Sorry. Tahun 1912. Baca tenang. Kamu memanggil aku guru dan tuan, dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku. Ini versi ND, Bang. Simak. Muslim. Dengar dulu. Kau mute dulu. Kalian juga menyebut aku guru dan juga tuan. Tepat, karena itu akulah dia. Versi Selber ya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah adanya karena akulah guru dan junjungan. Jadi kalau abang katakan begitu, tadi kan abang mau lompat dari Monas. Kalau ada tertulis di Bibelmu itu guru dan tuan. Nih, saya kasih lihat ya. Nih. Ini. Ayo, ayat Yohanes 13. Anda lihat ini apa ini, Bang? Ini apa nih, Bang? Alkitab Mobile Sabda. Yang bikin ini LAI ya. Tahun berapa? LAI itu sudah merevisi Bible itu kurang lebih 26 kali, Bang. Saya bukakan bahasa aslinya ya. Muslim. Duluan mana Kristen daripada Muslim? Bukan itu, Bang. Kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas original teks Anda ya. Original teks Anda nih. Nih, lihat ya. Saya nggak pakai ini nggak. Saya pakai sumber kekristenan. Ngapain saya repot-repot ngedit? Sebentar, tolong dibesarkan saya. Moderator, besarkan saya full. Justru Bible kami lengkap, bukan seperti Quran kalian. Tidak ada Dulu perikop-perikopnya. Hendra. Diam dulu. Nah ini, ya ini Yohanes 13:13 ya dari kitab Alkitab Sabda. Ini ada beberapa terjemahan. Kau diam dulu. Nah nih, di sini kata guru dan Tuhan di sini, ini ada strong numbernya bang. Nih ya, sebentar diklik, sebentar. Tatkala dia diklik, nih, di sini kan ada nih, nah ini. Nah ini keluarlah strong numbernya 2962. Kurios, ya. Apa itu arti kurios? Tuan. Dalam bahasa Inggrisnya Lord, Master, Sir. Ya, nih.
Jadi kata kurios itu artinya ini kamus leksikon dari LAI nih. Abang lihat ini apa nih? Nih, Alkitab Sabda. Siapa yang punya ini? LAI. Ya, saya nggak bikin-bikin nih. Nih. Apa LA itu? Aduh. Abang tahu nggak lembaga Alkitab Indonesia? Ada tahu abang? Kita jelas-jelas dari Bible loh. Ini jelas-jelas di Bible. Yohanes 13. Biar saya baca dulu. Bang, dengerin. Yang mencetak, yang menerjemahkan Bible dari bahasa aslinya di Indonesia itu, dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia itu, lembaga namanya LAI. Dengar ya. Yang mencetak Bible abang itu, saya punya punya Bible tapi di bawah. Yang mencetaknya itu LAI. Abang itu tinggal terima hasil penerjemahan dari LAI. Paham belum? Di Bible kami yang kenyataannya ini loh. Jadi gini, saya mau tanya lah. Sudah saya jawab tadi kan. Sekarang Tunggu dulu. Abang itu kan kita belum dapat poin di sini. Abang itu membaca Bible bahasa Indonesia, betul? Bible yang abang baca tadi berbahasa Indonesia kan? Betul? Ini bahasa Indonesia. Ya, Iya. Bahasa asli Bible bahasa apa bang? Arab. Bahasa asli Bible bahasa apa bang? Arab. Hah? Yang bener emang ini? Bible berbahasa Arab dari mana? Kita kan di Indonesia, bukan seperti kalian bisa mengerti bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia nggak ngerti. Bang, abang itu membaca hasil penerjemahan dari bahasa aslinya Bible. Bible itu bahasa awalnya ditulis dalam bahasa Yunani, Greek Koine. Nah, supaya abang paham, maka dia diterjemahkan yang bahasa Indonesia ini dari bahasa Inggris, dari King James, ada yang mengatakan dari bahasa Belanda. Yang menerjemahkannya, diam dulu. Kau nggak punya ilmu. Berarti abang itu menerima hasil penerjemahan, ya. Nah, lembaga yang abang bilang tadi itu LAI itu lembaga resmi dari institusi agama Kristen. Abang bilang nggak peduli LAI, gimana abang ini? Gak lucu. Berarti bang, yang jelasnya diterjemahkan bahasa Indonesia itu tidak benar lah ya, Kristen itu ya. Bang, dengerin dulu ya. Bukan masalah benar atau tidak benar. Harusnya abang berpikir nih. Ini kan ada bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya kata Tuhan itu berasal dari kata kurios. Kurios itu artinya tuan. Sebutan penghormatan kepada laki-laki. oleh LAI diterjemahkan jadi Tuhan. Sekarang saya tanya sama abang, kata Tuhan dan Tuhan itu sama atau tidak? Sebenarnya itu sama, Tuhan dan Tuhan. Aduh, di mana dasar abang mengatakan kata Tuhan dan Tuhan itu sama? Saya mau tanya, apa definisi Tuhan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tuhan itu merujuk kepada sesuatu yang diyakini sebagai sesembahan, yang dipuja, yang maha kuasa, yang maha pencipta dan sebagainya. Itu Tuhan. Ya. Sedangkan kata Tuhan itu merujuk kepada, sebentar ya. Kita naikkan noten dulu ya Kak Edi sebentar ya, nanti bergilir. Sebentar, nanti dia naikkan. Sebentar. Nah, kata Tuhan itu panggilan penghormatan seperti tadi kepada laki-laki yang dia punya jabatan. Contoh, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Lord, Sir, panggilan penghormatan kepada manusia. Jadi berbeda bang, kalau Tuhan dan Tuhan. Pratama, kalian Muhammad kelihatan Tuhan kan tidak? Ya tidak. Jadi kenapa kalian patut tunduk taat terhadap dia? Karena kami mentaati perintah Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya, Di mana? Kul atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum wa ulil amri minkum. Katakanlah, taatlah kau kepada Allah
taatilah rasul-rasulnya, ya. Kemudian taatilah pemimpin kalian. Apakah mentaati berarti menuhankan? Ya jelas beda dong, Bang. Kalau mentaati bukan berarti beda ya, beda. Sekarang saya tanya sama Bang, mentaati dengan menuhankan sama atau tidak? Beda. Ayo selesai. Sekarang begini, yang kalian taati itu di mana sekarang? Yang kami taati itu adalah Allah yang maha hidup. Oke, hidup, ya kan? Allah ya. Ya. Sementara muslim banyak ke Arab cium-cium batu. Apakah itu namanya mentaati? Loh, mencium batu itu perintahnya bukan wajib, Bang. Kenapa? Kau mentertawakan kebodohanmu. Enggak, bodohnya saya bodoh lah dirimu, jawabanmu. Ngapain ke Arab? Dengar baik-baik, Bang ya. Segala sesuatu kalau di dalam Islam itu ada yang disebut namanya dalil. Ada perintah, ada larangan. Nah, dalam hal mencium Hajar Aswad bukan sujud ya. Mencium Hajar Aswad itu adalah amalan sunnah. Yang namanya menghapuskan dosa di dalam Islam itu banyak, Bang Hendra. Saya dengar dulu. Aku jelaskan. Kau nggak punya ilmu, Bang Hendra. Kau cuman main framing. Nanti lanjut Ustadz Bani ya. Ustadz Bani silakan. Saya sedikit saja. Di dalam Islam yang disebut menggugurkan dosa itu satu di antaranya apa? Karena apa? Karena Nabi mencontohkan mencium Hajar Aswad itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi ingat, ada perintahnya. Ya. Lalu bagaimana orang Islam yang tidak mencium Hajar Aswad? Sekarang abang tahu kan haji itu setiap musim haji itu tak kurang dari 5 juta orang yang hadir ke Mekah. Mereka bertawaf di Ka'bah, ya. Apakah 5 jutanya semua mencium Hajar Aswad? Tidak. Maka Anda harus tahu, kalau saya ke Mekah, ya, itu sunnah mencium Hajar Aswad. Tapi kalau tidak mampu, saya cukup melambaikan tangan. Dan itu nanti dicatat oleh Allah. Di yaumil qiyamah batu Ka'bah ini memberikan persaksian bahwa saya sudah berkunjung ke Mekah. Tuh. Nah, adapun saya ya mencium batu Hajar Aswad itu tidak wajib. Ya, itu satu. Biar abang tahu. Lagian ada lagi beberapa amalan di dalam Islam itu yang menggugurkan dosa apa? Melangkahkan kaki menuju masjid, mengunjungi orang sakit, ya, kemudian memungut duri di jalan. Yang jelas. Yang cepat nggak usah sampai jalannya panjang. Oh iya dong, karena dijelaskan kan. Abang mau tanya sengklek. Jangan. Abang Hendra, kalau nggak ada data jangan menghujat. Nanti saya tampilkan kamu nanti itu. Kenapa nggak Tuh, ada kalau data? ini cuma apa ini, Bang? Ini kena band punya. Udah Bang ambil, biar enggak apa-apa, masih bisa dihandle. Sekarang gini Bang Hendra. Ya. Kamu bilang saya menghujat. Sebentar. Ah. Bang Ababil sebentar. Masih bisa kita handle. Ya, Bang, ya, Bang. Hendra, dengerin. Ya, kalau kau katakan tadi kami menuhankan Nabi Muhammad, maka adakah datanya di dalam Al-Quran kami disuruh menuhankan Nabi Muhammad? Mana? Justru karena nggak ada saya. Ya selesai kalau begitu. Tidak ada kan kalau begitu? Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kau menampilkan data nggak bisa. Sekarang gini, saya pakai data deh ya. Nanti silakan Bang Abil ya. Sebentar. Izin sebentar. Saya jelaskan sama Bang. Saya jelaskan. Ya, bentar. Di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah, Qul ya ayuhan nas, diam dulu Bang. Sabar. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullahi ilaikum jami'ah. Wahai manusia, katakanlah nabiku, katakanlah kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Satu.
Kedua, enggak, Anda diam dulu, karena Anda enggak pakai data, saya pakai data. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ya, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, annama la ilaha illahu. Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Tetapi telah diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dua, maka Muhammadun abaim min ahadikum abaim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini jelas kata Allah, bukanlah Nabi Muhammad itu seorang ayah laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulnya Allah dan Nabi yang terakhir. Mana di situ disebutkan dari 3 dalil tadi? Diam dulu kau Hendra, diam dulu. Mana disebutkan dari 3 dalil itu kami menuhankan Nabi Muhammad? Mana? Oke, baca surat Al-Ajab. Sebentar, jangan kita. Baca surat Apa Al-Ajab. kau? Baca. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang kau mau bacakan kan? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Betul? Betul? Baca. Sudah dibaca itu. Saya baca. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Udah tahu kami, Hendra. Di mana di situ kami diperintahkan menuhankan Nabi Muhammad? Di mana? Apa arti salawat coba? Kutanya dulu sama kau. Ya. Apa arti salawat? Jawab. Berdoa. Kau ini. Jadi apa artinya sholawat? Salawat itu bagi Allah dia meminta kepada Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Bagi kami orang beriman, Allahumma sholli ya Allah, ya sambungkanlah ala, ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami. Di mana disebutkan di situ kami berdoa kepada Nabi Muhammad? Orang Islam, kau diam. Kau nggak punya apa-apa. Kau diam dulu. Kau nggak pakai ilmu. Saya pakai ilmu. Kata-kata Allahumma sholli ini menunjukkan kami harus meminta kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi. Objeknya tatkala kami bersalawat bukan kepada Nabi, tapi kepada Allah. Ingat ya, Allahumma sholli ya Allah. Kami meminta kepadamu. Kau diam Hendra. Kau nggak pakai ilmu. Kau cuma pakai asumsi. Loh aku data, aku hafal datanya. Ya. Dengar, di dalam Al-Quran itu tertulis jelas kami diperintahkan untuk berselawat. Selawat itu ada tata caranya apa? Meminta kepada Allah. Bukan doa. Nabi Muhammad. Enggak begitu orang Islam berselawat kepada Nabi. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada nabimu. Malaikat juga begitu. Ya Allah, limpahkanlah salawat kami kepada nabimu. Makanya kau harus paham dulu, jangan modal framing. Silakan Bang Abil, mau nambahin silakan. Berarti salah ini ya. Siapa? Kau logika pendek, kau nyalahin ngerti bahasa Arab kagak kau ah. Ayat ini mengandung 2 perintah penting. 1, bersalawat. Umat Islam diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat adalah doa dan berisi permohonan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT untuk Nabi. Lalu apa lagi? Kau nggak baca di situ kalau Allah yang bersalawat? Kalau Allah yang bersalawat, maka itu bentuk Allah mencurahkan rahmat kepada nabinya. Lanjut Bang Abil, silakan. Satu saja saya pertanyakan sama kalian sebenarnya. Dan nanti kau ditanya balik, kau nanti dibagi
Gen kau ditanya balik. Kau udah dijawab itu. Bang, Kau nggak terima tuh dari tamu. Lanjut. Ini ada temanya ya. Kapan Yesus jadi Tuhan? Ini belum selesai nih. Abang Ya Hendra, pagi nanti dulu koin. Simak dulu kau di bawah. Sabar dulu. Abang- Bergilir. Abang Silakan Bang Hendra. Abin. Ya, terima kasih Abang Dian Pratama. Gini Abang Hendra, kalau kita umat Islam itu katakanlah dituduh menyembah Nabi Muhammad, Abang itu harus menampilkan satu data yang tertulis di kitab suci Al-Quran, di mana orang Islam itu diperintah untuk menyembah Nabi Muhammad. Baru nanti clear, Bang. Kalau cuma ngomong, tuduh-tuduh, kalau kamu tahu artinya sholawat itu apa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu tahu artinya apa? Udah Bang. Ini Hendra mau pelintir tapi dia nggak pakai ilmu. Kau dibawa dulu Hendra. Sebentar ya. Kau dibawa dulu nggak? Kau nggak bisa menjawab kapan Yesus jadi Tuhan. Saya sudah jawab tadi itu detail. Sekarang koin Nabi. Ini ada tema. Silakan ditanggapi dulu. Kapan Yesus jadi Tuhan Anda? Silakan. Sebelum dunia ini ada. Mana dalilnya Bang? Ya, kalian kan udah baca Alkitab, Bang. Enggak, saya minta dalil Bang. Kalau cuma congor asumsi ngapain gitu Bang? Semua Abang juga kan bisa. udah Sandal tahu. jepit pun abang anggap Tuhan itu nggak masalah buat saya. Ya, itu urusan Anda. Tapi di sini ruang diskusi Bang. Ya, ruang diskusi itu harus berbasis data. Sekalian Di aja. mana disebutkan di dalam Bible sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Silakan. Oh, saya dalam Al-Quran aja nggak paham. Sholat itu apa, salawat itu apa. Saya nggak tanya itu. Ini tema dulu selesaikan. Sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Sejak kapan? Berarti Coba lebih jawab besar itu dulu. Mana, Allah apa Muhammad? Coba. Banyak yang menghujat ini Oten ini. Saya nggak butuh yang begitu-begituannya. Di bawah kalian. Orang-orang longor begitu di bawah. Kalau gak jawab memang hujat mereka senjatanya. Itu baik-baik mau memberikan. Kalian kan punya amanat agung tuh. Jawab dulu pertanyaan kami. Gampang itu. Itulah. Efek tidak mengkuduskan hari Sabat ya begitu Abang Dian Pratama. Ini begini nih. Ya. Silakan yang Kristen yang pinter. Ya lanjut. Ya Galatia 3 nomor 13. Kalau seandainya Anda mengatakan begitu, rahmat bagi kami jelas. Islam itu menjadikan segala sesuatu itu terang. Mana yang halal dinikahi. Coba bayangkan pernikahan lagi bete diberkati di gereja. Apa ini? Serak piring ini kalau begini ceritanya nih. Bayangkan pernikahan laki-laki dan laki-laki diberkati. Kenapa? Nggak jelas. Kalau dalam Islam tuh jelas. Makanya rahmat bagi kelamin itu betul. Paham dia mana yang boleh dan yang tidak. Coba. Jangan sok-sokan kalian ngomongin nanti disentilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Kawin Nabi kalau kau mau diskusi tanggapi tema dulu. Ya, kalau kau mau cuman ongol-ongol kau mau menghujat, mending kau nggak usah di sini. Kau beri udah rohani lagi kau. Aku nggak peduli. Tuhan jawab.
Kau jawab dulu itu. Kau gini, jawab Nak. dulu. Yuk. Enggak, kau jawab dulu temaku. Jawab dulu. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Di mana dalilnya Yesus jadi Tuhan? Coba kau jawab dulu itu. Ini contoh Ya, orang yang taruh nggak Alkitab nyambung. nggak berguna. Saya Disuruh mau tanya jawab, Quran yang berguna. dia malah nanya, disuruhnya jawab pertanyaan, bukan suruh bertanya. Jadi, Anda paham bahasa Indonesia? Anda paham bahasa Indonesia kan? Disuruh menjawab, bukan disuruh bertanya. Paham nggak? Bisa bedain nggak antara jawaban dan pertanyaan? Kalau belum bisa bedain, disuruh jawab dan disuruh nanya, jangan kau mau diskusi lah. jadi kita kalau mau berpendidikan, kita kan nyari yang pintar kan, yang ranking 1. Udah, kau berpendidikan, kau sampah, gak punya adab kau. Selamat bergabung ya. Oten dirimu ya. Lanjut dulu bang. Diam kau, gak betul Quranmu tuh, Quran cabul itu. Apa disuruh jawab pertanyaan, disuruh jawab pertanyaan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Oh, gini kali ini. Coba kali ini tolong ditampilkan. Bang Ababil, tolong dibukakan Amsal 7:18 ya. Bukakan dulu dong. Duluan Tampilkan Alkitab dulu. daripada Quran botol. Iya nggak apa ya. Coba bacakan Amsal aja, bacain aja Amsal. Nabi cabul. Amsal dulu, bacain dulu. Baca. Udah. Kali ini biarkan dulu dia ngomong sama saya sekarang. Ica. Kau simak dulu Ica. Kawin. Nah, terus. Amsal Kau cela dulu. Kau asal Diam, Nggak, yang lain asal diam, biar yang lain diam. mampus kau. Nah, Biar mampus kau. Biar kau turunkan, biar kau turunkan. Amsal berapa, Bang? Kita turunkan aja Nabi cabul. Teroris. Ya, Amsal Nabi 7. mati kok diracun. Kenapa diracun? Indonesia. Kenapa diracun Anda Nabi? nggak perasaan yang menjajah Indonesia Amsal 7. 350 Nabi tahun Isa itu? turunnya. Sekali di, biar kali di. Isa yang kau muliakan Full botol. gospel. Oke. Bang Raja monitor nggak Isa nih? itu Nabi suci. Nggak apa-apa. Kita tampol dia dengan Bible dia sendiri. Iya. Turunkan. Nggak berani kau. Nggak, dia Amsal sendiri 7. teroris, ngatain orang Turunkan. teroris ya. 18. Oh nih ya, Kok dia nggak ngerti sejarah ya. amat perempuan Nggak paham sejarah Indonesia Anda. Nggak paham sejarah Indonesia. Yang menjajah Indonesia Terima kasih. Ya. kata Muhammad. Naik ke rumah orang kau perempuan menghujat. Otaknya separoh. Iya nggak apa-apa. Kau yang merendahkan ya. Hah? Kau yang merendahkan Kata ya. Agama Muhammad, merendahkan. Otak perempuan separoh. Makanya bisa dikawin Iya. sampai 4 kali sampai 13 Iya. istrinya. Di mana dalilmu bro? Nabi yang kau muliakan yang 13 istrinya. Marilah Hah? kita memuaskan Mati diracun. birahi hingga Itu- pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Udah seluruh dunia Di tahu dalam itu isi 1 Quran yang jorok. Korintus 4:10 dinyatakan umat-umat Kristen otak berada separoh. oleh karena Otak separoh, Kak. Kristus. Umat-umat Kristen dinyatakan sebagai Otak umat yang separoh. hina. Umat-umat Kristen dinyatakan sebagai umat yang lemah. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kami hina tetapi kamu mulia. Kami lemah tapi kamu kuat. Yang disuruh bodoh siapa? Oh, perempuannya orang-orang Islam nggak disuruh bodoh, sayang. Yang disuruh bodoh tuh umat Kristen, baik laki maupun perempuan. Nggak ada di dalam Islam perempuan Ini disuruh contoh bodoh tuh nggak ada. kebakaran pantat Walau nih ya. ngata-ngatain apa, tapi yang jelas di kitab lu tertulis. Nah, Itu adalah iya, nggak apa-apa, umat nggak yang apa-apa. bodoh. Santai Di aja ayat kali di, ini santai aja dikatakan kali di. dengan bodoh dan tolol di Santai dalam aja Bible. kali di. Nggak Kak ada Ani, perempuan-perempuan di Kak dalam Ani Islam momot yang ya. bodoh dan tolol. Itu yang Nggak Bible. apa-apa, Udah nggak kau. apa-apa. Nggak berani kau mute. Bible. Nggak berani kau. Otakmu separoh. Udah, umat bodoh, si Mamat umat ngubrum. hina, umat lemah kau diam. Nah, Yesus itu jadi Tuhan sejak dulu. Di mana tertulis? Sudah. Buang-buang waktu saja dengan kau ini. Enggak jelas. Udah mentok dia, Bang. Ada data tuh cuma doang, Bang. Turunkan aja. Silakan Oten yang mau waras. Kalau nggak mau waras, taking aja sampai jempol kalian jadi jempol semua. Keriting ya. Ya begini. Makanya kalau naik ke room diskusi itu, tunjukkan elegan Anda. Tunjukkan, oh saya ini dutanya Kristen loh. Matius 28 nomor
ayat 18-19 itu di sini waktunya. Jangan kalian cara kalian itu apa? Menyamar-nyamar. Jika kemuliaan Allah oleh karena dustaku semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi? Ini jangan dibawa gitu loh. Tunjukkan kasih agama kalian, tunjukkan keberadaban kalian gitu loh. Ya. Jangan modal congor doang. Kalau modal congor doang ngapain gitu loh. Ini Bang Sam ini kayaknya nih. Oke, Baskom nama kau ya? Cadun Iyalah, Bang. nggak apa-apa Cadun, deh. Bang. Ini ada tema Bang. Ada tema Bang. Ada tema. Udah nggak usah kemana-mana. Iya, namaku Cadun, Kapan Bang. Yesus jadi Tuhan Namaku Bang? Cadun dan Baskom, Bang. Ya. Kapan Yesus jadi Tuhan Bang? Oh, itu udah sejak dulu, Bang. Sejak kapan? Di mana tertulis Bang? Di Yohanes 13 ayat 13, Bang. Apa di situ Bang? Kan itu katanya. Jangan nambah-nambahin data Bang. Sejak kapan aku Enggak. adalah guru dan Tuhan itu Ya udah mana? buka sendiri aja Yohanes 13 ayat 13, Enggak bacain Bang. coba yang bener dong. Jangan kau tambah-tambahi Bible kau sendiri. Enggak takut kualat kau nanti nih. Sejak kapan aku adalah guru dan Tuhan? Enggak begitu Ya kan tulisannya. Abang kan saya yang punya kitab. Ya kau yang punya kitab tapi kasih kau data, ngajari masa orang kau ngaco nih kau nih. Coba bacakan dong. Bukakan Ya, datanya di mana coba? Tulis Bang, aku adalah guru dan Tuhan gitu tulisannya. Nah ada tulisannya Ya udah, Bang, begitu. cari Bang dulu. Raja. Situ Abang Bang baca Raja nih nggak? mantan noten nih. Bang Raja. Di dalam Yohanes 13 itu begini tulisannya. Kalian memanggil aku guru dan Tuhan. Iya. Mana ada di situ disebut Tuhan? Tapi kalau abang orang sekolah di Saya sekolah Bang. Alhamdulillah. Kelas 1 SD. S3 saya Bang. mana mungkin Cuman abang saya sekolah. tahu. Kalau abang S3 berarti Abang di mana membacakan? Enggak, saya tanya sama Bang. Di mana tertulis di Bible Abang tadi aku adalah guru dan Tuhan itu di mana Bang? Tuhan sama Tuhan itu sama Bang. Kalau abang S3 Saya tanya abang ngerti. di mana tertulis aku adalah guru dan Tuhan itu di mana? Di mana Bang? Yohanes 13 ayat 13 Bang. Yakin Abang? Betul seperti itu tertulis seperti yang Abang baca? Betul? Saya Iya. buka ya. Kalian mau Saya manggil buka aku ya. guru Kalau dan nggak ada Tuhan. apa Abang yang mau bilang? Ini Coba oten nih. bacain. Punya kitab suci dia tambahi sendiri nih. Ya. Iya, tapi abang asli betul-betul sekolah ya bacanya ya. Saya sekolah. Maka saya Mana tahu. mungkin kalau abang sekolah, Nih Bang mana Adun, mungkin aku belain, begitu. aku belain, aku Jangan belain. dikeroyokin Aku dulu, belain. jangan dikeroyokin Diam, dulu. diam, diam. Aku mau Jangan belain dulu nih, aku mau dong. belain, diam dulu. Aduh, Mau dibelain. dulu. Mau dibelain, mau dibelain. Jangan, Bang perempuan Dian, akalnya separuh loh. Bang Dian nggak boleh gitu Bang Dian. Benar yang dia bilang. Yohanes 13:13 versi TB dinyatakan aku adalah guru dan Tuhan. Tapi versi sebelum-sebelumnya dinyatakan aku adalah guru dan Tuhan. Aku adalah guru dan junjungan. Bukan itu Kak Lady. Aku adalah guru dan Bukan itu pertanyaan saya, bukan. Perhatikan ya. Dia mengatakan Yesus mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Itu kata dia. Iya. Lihat ya. Di dalam teksnya bukan begitu. Iya, di dalam Kalian teksnya bukan dengar. begitu. Kalian dengar dulu. Kalian memanggil aku guru dan Tuhan. Bukan kata Yesus, aku adalah guru dan nggak ada itu kalimatnya. Dia nambahi ini. Dia mengurangi. Dia bikin kesimpulan sendiri. Kadron, bukan Jangan dikeroyokin Yesus yang dulu, Bang. mengaku. Enggak Dan, masalahnya Ya, begini. aku sama harusnya dulu. Masalahnya begini Ya Bang. nggak usah Islam kau ini bilang nggak kadron. Tuhan Sumbu itu pendek, sama, itu dengerin, masalah itu. dengerin. Kau tadi bilang, ya Yesus mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Padahal, diem dulu, kau nggak punya ilmu, ya. Kau cuman comot-comot, kau mengatakan itu Bibelmu, tapi kau tambahi sendiri, kau kurangi sendiri. Kalimatnya berbunyi begini nih, ya. Kalimatnya berbunyi begini. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Itu versi TB. Kalau versi ND apa? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku. Di mana Bukan Yesus yang mengaku? berkata,
kalian yang mengaku. Tidak, biar Itu pintar dulu, maksudnya kan. Abang. Dia Abang dia sekolah ini. nih, Tuhan sama ini Tuhan itu tanda sama orang-orang loh, yang Bang. bodoh ngaku pinter begini nih. Punya Abang Bible. nggak bukan sekolah soal- berarti ngakunya S3. Bukan Sebentar, bukan sebentar. soal itunya. Ngakunya Ini S3. beda antara Bang Sarif sebentar dulu. Bang Sarif Gampang sebentar nggak dulu. sekolah. Apa sih, Kak? Sebentar. Ini kan pertanyaannya kapan? Kalau kapan Enggak, bisa mouse-nya dulu dong. merujuk kepada waktu yang ditanyakan Bukan oleh kapannya Pian yang ditanyakan, adalah Lady. di Kapan mana Yesus kapan? mengaku? Kapan Yesus jadi Ya udah, Tuhan? kalian kalau mau berantem dulu nggak Sebentar, apa-apa. sebentar. Ini- Kak Lady, biarkan dulu dengan saya. Sebentar, Kak Lady, sebentar, Kalau sebentar. ditanya kapan, itu jawabannya merujuk kepada waktu. Astaga, Berarti bukan di saat merujuk waktunya kepada yang waktu, ditanyakan Ustaz mau Dian. jelaskan pakai Yohanes 13, Bang Sarif sebentar, biar saya ngambil alih. Sebentar. Yohanes 13 tidak menunjukkan Izin kepada Kak waktu. Lady. Ya udah, aku buat Izin. dulu balik tanya. Nah, Bahlul kan? Udah, nanti dulu kau belum selesai jawaban kau itu gimana sih kau ini? Ah, nggak sekolah kau. Kau ngatur-ngatur ini Nggak sosok sekolah bakas. kau. Di mana tertulis Yesus itu mengaku dirinya Tuhan tuh di mana coba? Ini tadi kau Iya, tambahi ya. Mesias pasal 13. Dengerin. Oh. Kau tadi merubah Bible kau. Yesus katakan aku adalah guru dan Tuhan. Tertulis di sini kalian memanggil aku guru dan Tuhan. Nah, Ya itu udah, beda gini, antara gini, aku gini, dengan gini kalian. dulu. Kak Jadi Tun. kau biar dulu Bang Gini Sarif. dulu. Aku dengan Sebentar Bang kalian Sarif. itu beda. Satu-satu Nah dulu sekarang dong. Kadrun, Baskom, kau jawab sekarang. Di mana Kadrun namaku, tertulis? Bang. Jadi kapan? Sesuai tema nih. Kapan Yesus jadi Tuhan? Coba jawab. Ya udah gini, Kapan? pengertian Tuhan apa bang? Pengertian Tuhan Kau apa? jawab dulu sejak kapan Yesus jadi Tuhanmu? Enggak, Sejak harusnya kapan? Abang tahu dulu pengertian Sejak Tuhan dan kapan Tuhan. Yesusmu jadi Tuhan? Abang tahu pengertian Tuhan nggak? Saya tahu. Apa artinya bang? Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini sebagai sesembahan, yang dipuja, yang maha kuasa, yang maha mencipta dan sebagainya. Itu Tuhan. Sementara Tuhan artinya apa Tuhan? Tuhan itu merujuk panggilan penghormatan kepada manusia yang punya kedudukan, jabatan, posisi, bukan kepada tidak? yang namanya sesembahan manusia. Clear? Sama dong bang. Kan pengertian Tuhan sama Tuhan itu sama. Kau pakai kamus mana, bro? Itu kan dari bahasa Melayu Kamus dulu. mana kau pakai? Referensimu mana? Jangan marah lah bang. Saya tanya ke kau, kamus mana yang kau pakai? Aku jantungku murah-murah. Sejak kapan kata Tuhan dan Tuhan itu sama? Iya dari Sejak bahasa. kapan kata Tuhan dan Tuhan itu sama? Kalau begitu boleh nih, nanti besok pagi saya ketemu dengan, saya berangkat ke Istana katanya Abang Negara. S3. Dengar, pakai otakmu ya, pakai telingamu itu, jangan pakai doktrin melulu. Tapi Boleh saya katanya sebut, Abang S3 loh. iya saya S3 dan kau S tolol. Iya, kenapa Makanya Abang kau nggak- simak kata-kata